Kayak batu ginjal. Nah, batu ginjal itu adalah kondisi di mana urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal, atau kantung kemih. Nah, seperti ini batunya, gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi batu ginjal? Karena sering menahan buang air kecil dan kurang minum, gitu. Sehingga konsentrasi unsur-unsur kalsium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter gitu. Jadi garam-garam kalsium itu gitu ya, itu bisa membatu gitu di ginjal gitu. Nah, jadi kalau kita kurang minum gitu ya, kalau kita sering minum kan berarti encer gitu kan, mudah keluar. Nah, kalau kita kurang minum, itu akan dengan mudah mengendap gitu. Oke, nah gimana supaya kita tidak terkena batu ginjal? Yaitu minum air putih yang cukup tiap hari 8 gelas, kemudian membatasi konsumsi makanan, minuman, atau suplemen yang mengandung zat-zat yang berpotensi menyebabkan timbulnya batu ginjal. Contohnya oksalat. Nah, oksalat itu terdapat di ubi-ubian, bayam, gitu ya. Kemudian protein hewani dan suplemen kalsium, gitu. Jadi eh, untuk yang sudah terkena batu ginjal, nah bisa menjalankan terapi ini gitu. Dan untuk yang belum terkena, eh, bukan berarti tidak boleh mengonsumsi yang mengandung oksalat, kalsium gitu, tapi tidak terlalu tinggi kadarnya gitu. Nah, kalau sudah terkena batu ginjal, maka jalan satu-satunya adalah dioperasi. Itu kecuali kalau batu ginjalnya masih kecil, itu masih bisa disembuhkan dengan cara minum air yang banyak. Oke, selanjutnya itu albuminuria. Nah, albuminuria itu adalah kondisi di mana urin mengandung protein albumin yang banyak. Nah, kenapa bisa terjadi albuminuria? Yaitu diabetes, hipertensi, daya tahan tubuh yang lemah, kurangnya cairan, kurangnya protein, dan obat-obatan. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena albuminuria? Yaitu dengan cara minum air putih secukupnya tiap hari, mengonsumsi buah-buahan berserat, dan mengurangi makan garam. Nah, kalau kita sudah terkena albuminuria, bagaimana cara mengobatinya? Yaitu dengan cara melakukan pengontrolan kadar gula dalam tubuh, kemudian menggunakan ACE inhibitor. Nah, ACE inhibitor itu dilakukan untuk penderita hipertensi atau hipertensi itu apa? Tekanan darah tinggi. Nah, selain itu juga bisa diobati dengan cara penggunaan diuretik dosis. Kemudian terapi steroid untuk mengurangi protein dalam urin. Nah, selanjutnya itu nefritis. Nah, nefritis sendiri itu artinya adalah peradangan ginjal. Nah, bisa kita lihat di sini ginjal yang sehat itu mulus ya, seperti ini. Sedangkan eh, di penderita ginjal yang nefritis itu terlihat seperti berbuku-buku gitu, terbagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu. Nah, kenapa bisa terjadi nefritis? Karena penyakit sistem kekebalan tubuh, kemudian riwayat kanker, dan abses yang timbul di bagian tubuh lainnya, dan menyebar ke ginjal melalui peredaran darah, alergi, obat-obatan. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena nefritis? Itu nefritis dapat dicegah dengan meningkatkan konsumsi air dan mengurangi konsumsi natrium atau sodium atau garam. Nah, bagaimana nefritis dapat diobati? Yaitu dengan meminum obat menghilang rasa sakit dan antibiotik kalau disebabkan oleh bakteri. Oke, selanjutnya yaitu hematuria. Nah, hematuria itu adalah kondisi di mana urin mengandung darah. Nah, kenapa bisa terjadi hematuria? Karena adanya peradangan ginjal, batu ginjal, dan kanker kandung kemih. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena hematuria? Hematuria dapat dicegah dengan minum air putih yang cukup tiap hari 8 gelas, kemudian mengonsumsi buah-buahan berserat dan mengurangi makan garam dan makan yang berkalsium tinggi. Nah, ini untuk mengurangi resiko terjadinya batu ginjal. Nah, bagaimana hematuria dapat disembuhkan?
yaitu dengan memberikan antibiotik untuk mengobati infeksi saluran kemih, kemudian memberikan resep obat untuk meredakan membengkakkan prostat, dan melakukan shockwave terapi atau terapi gelombang kejut untuk memecahkan batu ginjal atau batu ginjal dan kandung kemih. Kemudian selanjutnya itu poliurea. Nah, poliurea itu poli itu kan banyak ya. Nah, berarti poliurea itu adalah kondisi di mana tubuh memproduksi air seni berlebihan atau lebih banyak dari jumlah normal, yaitu sebanyak 2,5 sampai 3 liter selama 24 jam pada orang dewasa. Nah, kenapa bisa terjadi poliurea? Itu bisa berasal dari diabetes, kehamilan, kemudian kanker prostat, dan konsumsi obat diuretik. Nah, pencegahannya yaitu dengan cara bladder retraining, latihan berkemih. Jadi maksudnya di sini latihan berkemih itu adalah sering-sering ke kamar mandi gitu, kemudian menghindari zat diuretik yang bisa memicu air seni itu menjadi banyak atau produksi urin itu menjadi banyak gitu. Contohnya kafein, alkohol. Nah, selain itu poliurea juga bisa dicegah dengan tidak minum berlebihan dan tidak minum sebelum tidur. Nah, poliurea itu bisa diobati dengan obat tolterodin. Tolterodin ini adalah obat anti diuretik yang bisa memperkecil frekuensi buang air kecil. Berikut ini adalah beberapa cara agar paru-paru Anda selalu sehat. 1. Melakukan olahraga secara rutin. Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat menjaga kesehatan paru-paru Anda. Misalnya, olahraga bersifat aerobik. Olahraga jenis ini berguna untuk meningkatkan kapasitas paru. Selama berolahraga, frekuensi pernapasan akan meningkat. Keadaan ini dapat memacu paru-paru untuk melakukan proses pernafasan lebih aktif, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan fungsi paru-paru dalam bekerja secara efisien. Kemampuan bernafas yang terlatih saat berolahraga dapat pula meningkatkan fungsi paru-paru yang mengalami gangguan kesehatan, seperti penyakit paru obstruktif kronis. 2. Hindari paparan polusi.
Paparan terhadap zat polutan di udara dapat merusak jaringan paru-paru. Ketika jaringan rusak, maka akan lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Untuk melindungi diri dari polusi udara, Anda dapat melakukan berbagai upaya seperti menghindari asap rokok, hindari tempat yang padat kendaraan, menggunakan masker, atau atur ventilasi rumah dengan baik, dan pastikan lingkungan rumah bebas kotoran dan debu. Jika Anda bekerja, pastikan tempat kerja melindungi Anda dari paparan polusi yang ada di tempat kerja, sesuai standar prosedur keselamatan kerja. 3. Berhenti merokok. Merokok terbukti menjadi penyebab utama terjadinya kanker paru-paru. Tidak hanya itu, merokok juga dihubungkan dengan kejadian beberapa penyakit, seperti penyakit paru obstruktif kronik, asma, dan fibrosis paru. Merokok dapat menyebabkan penyempitan saluran pernafasan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan masalah sesak nafas. Kebiasaan merokok juga akan menyebabkan peradangan kronis pada jaringan paru. Selain itu, lama-kelamaan, rokok dapat merusak jaringan paru dan mencetuskan pertumbuhan sel kanker. 4. Menghindari infeksi. Sebagai salah satu organ yang masuk dalam sistem pernafasan, paru-paru lebih berisiko mengalami infeksi karena lebih mudah terpapar dengan komponen dari lingkungan luar, yaitu udara. Oleh karena itu, alangkah baiknya mencegah terjadinya infeksi dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun, menghindari orang-orang yang sedang mengalami infeksi saluran pernafasan, menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta mendapatkan vaksin. 5. Konsumsi asupan sehat. Asupan sehat yang kaya nutrisi dapat membantu menjaga kesehatan organ paru-paru Anda. Mencukupi asupan cairan dan serat seperti buah dan sayuran dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pada akhirnya, sistem kekebalan tubuh yang baik dapat melindungi tubuh dari gangguan luar tubuh termasuk organ paru-paru. Nah, demikian.